Komentar sih. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2020 berjudul Young Sister The Secret Deal. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang mengincar rudal pemilik kos. Ya, film ini masih sekitar sama anak kosan lah. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit. Anjay Yono ya kan? Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang headset, simetriskan posisi rebahan, kendorkan celana dalam. Selamat menyaksikan dan intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang berbincang di depan rumah. Kemudian istrinya pun berkata kalau dia ingin pergi keluar planet. Akan tetapi suaminya pun sepertinya tidak memperdulikannya. Di sini suaminya bernama Wonggi dan istrinya bernama Yunjin. Di dalam rumah mereka pun masuk ke kamar dan kemudian melakukan mantap-mantap yang amat syahdu. Singkat cerita, di pagi harinya ada dua wanita yang berjalan sambil mengobrol. Wanita ini bernama Jiung dan satunya lagi bernama Juju. Sedikit informasi nih, jadi si Juju ini menjadi surabi cadangan atau istri simpanan orang. Di malam harinya saat si Jiung ingin ke kamar mandi, ia melihat seorang laki. Laki itu bernama Juyan. Terlihat si Juyan sedang pipis di toilet. Dan si Jiung pun mengintip si Juyan. Di situ si Jiung sepertinya kepo dengan rudalnya Juyan, adik dari pemilik kosan tersebut. Di lain sisi, Wonggi kakaknya ketika ia di kamar, tanpa diduga si Juju datang. Dan Wonggi pun kaget, akan tetapi di saat Juju menggodanya Wonggi menjadi sakne dan melakukan mantap-mantap yang amat syahdu. Lanjut cerita kepada Juyan yang sedang membaca buku. Tiba-tiba si Jiung masuk dan modus basa-basi untuk menawarkan segelas kopi. Sebenarnya ia datang ke kamar Juyan adalah untuk kepo dengan rudalnya Juyan dan akan menelitinya. Tarik sis, goyangan deh bang. Tapi sayangnya si Juyan menolak tawaran tersebut. Si Jiung yang marah pun karena tawarannya ditolak, ia pun kembali ke kamar. Namun di saat si Jiung ini pergi, Juyan pun menjadi sakne dan menuju ke kamar si Juju. Ketika Juyan masuk ke kamar Juju, ia pun kaget melihat si Juju yang nyaris tanpa pakaian. Di situ si Juyan ingin mantap-mantap, namun si Juju menolaknya dan ia pun pergi dari situ. Dikarenakan amukan rudalnya yang mau meluncur, Juyan pun ke kamar si Jiung. Tanpa banyak basa-basi, ia pun ingin diteliti rudalnya. Dan tak lama mereka pun melakukan mantap-mantap. Komentar sih. Keesokan harinya di saat Jiung sedang jalan sendiri, datanglah si Wonggi untuk modus merayunya dan membuat si Jiung menjadi cengar-cengir. Lanjut di malam harinya saat si Jiung ganti baju, tanpa diduga Juyan pun datang. Karena Juyan yang ketagihan dengan surabinya Jiung, ia pun mengajak untuk bermantap-mantap lagi. Tapi sayangnya Jiung pun menolak tawaran itu. Juyan yang kesal pun pergi dari situ. Tapi saat di depan pintu ia bertemu dengan kakaknya. Wonggi yang melihat Juyan pun menjadi curiga. Ketika Jiung ingin ganti baju, ia mendengar akan ada yang datang ke kamarnya. Ia pun berpura-pura tidur. Dikira itu adalah Juyan, tapi ternyata itu adalah Wonggi. Wonggi pun mengelus-ngelus si Jiung yang membuat Jiung menjadi sakne. Dan tak lama mereka pun melakukan Ternyata Juyan yang masih berada di depan pintu Jiung pun mendengar suara pemersatu bangsa mereka. Dan ia pun merekamnya. Sungguh adik yang baik hati. Lanjut. Scene pun berganti keesokan harinya di saat Juyan sedang belajar. Ia pun masih saja membayangkan betapa mantapnya surabi milik si Jiung. Tak lama Juyan pun pergi ke kamar si Jiung. Ia memberitahukan suara pemersatu bangsa si Jiung dan Wonggi. Juyan pun memaksa Jiung untuk melakukan mantap-mantap dengannya.
Tetapi itu tak cukup untuk membuat Ji-young mau dan ia pun ditolak. 나랑 하고 싶냐? 사랑한다고. 그러면 돈 좀 가져오든가. Di saat Juyeon pergi ke kamar kakaknya, ternyata Won Gi sedang melakukan mantap-mantap dengan si Juju. Dengan perasaan kesal, Juyeon pun pergi dari situ. Lanjut cerita, di saat Juyeon sedang duduk, ia melihat tasnya si Juju. Tanpa banyak bacot, ia pun mengambil pulus di dalam tas tersebut. Kemudian pergi ke kamar si Ji-young dan menawarkan Ji-young pulus. Dengan sedikit memaksa, ia pun mendapatkan surabi lembut Ji-young. Tarik sis, goyang adek bang. 사랑한다고. Di akhir film kita akan diperlihatkan si Ji-young yang bertemu dengan si Juju. Kemudian Ji-young pun memberikan hadiah sebuah kotak kepada si Juju. Setelah itu Ji-young pun pergi. Ternyata di dalam kotak tersebut berisi alat rudal buatan untuk si Juju, supaya si Juju tidak menyantap rudal orang lain atau suami orang. Dan film pun selesai. Begitulah akhir dari film drama Korea ini. Ya, menurut alur ceritanya sih bagus, masih di sekitaran sama anak kos. Namanya juga film, biar bagaimanapun kita harus menghargai karya seseorang, ya kan. Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.